Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim wan-naf' wal-intifa' wal-ifada wal-istifada wat-tadhakkur wat-tadhkir wal-ifada wal-istifada wal-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalala 'ala al-huda wa nawaina bidzalika islah qulubina wa qawalibina anna Allah yadkhul niyyatana fi niyyati as-salihin wa ja'alna ma'as salihin wa ba'athna ma'as salihin yahshurna ma'as salihin. اللهم زينا بالعلم جملنا بالحلم واكرمنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Kita hari ini dibahas di buku sirah. Buku sirah. Hari ini kita lagi atau mulai dari belajar yang pertama. Nasabun Nabi. Nasab itu turunannya, ayahnya, kakek, atas ke atas sampai Adnan. Sampai Adnan. Itu yang paling jelas Rasulullah kasih nasabnya sampai Adnan. Setelah Adnan ke Ismail, Rasulullah bilang kadzaban nasabun. Setelah itu orang-orang yang kasih nasab itu ada masalah, mereka bisa bohong atau dusta. Jadi kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu ucapan atau baca nasabnya. Sampai mana? Sampai Adnan. Itu bil ijma', bil ittifaq. Dari Adnan ke Ismail itu seperti kemarin yang bilang apa? Al-Arab al-Aribah, Arab yang datang, musta'ribah, Arab yang datang. Ada beberapa masalah sebelum kita masuk. Ini nasabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya apa? Faedah atau mahiyal manfa'ah min hifzi atau ma'rifati nasabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu min kamalil mutaba'ah. Kamal al-mutaba'ah yang pertama. Yang kedua, lihat ini di zaman kita. Kalau ada artis laki-laki atau perempuan, kita tahu tahun lahir, tahu apa anaknya, tahu sejarahnya semuanya. Apalagi sekarang ada TikTok, ada Instagram, ada dia pergi kemana, foto. Nah, ini nasabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. Kamu keluar dari orang ke orang, dari orang ke orang yang sajid, yang bersujud, artinya beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Allah pilih dari manusia orang Arab. Ya, ada berapa selain Arab, tapi Allah Ta'ala pilih orang Arab. Terus dari Arab pilih suku Quraisy, kabilah Quraisy. Dari Quraisy Bani Hashim. Dari Bani Hashim aku. Ana khiyar, pilihan. Dari pilihan, pilih dari berapa pilihan. Oke. Itu biar kita tahu bagaimana nasab Nabi Muhammad SAW, bagaimana kita kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana caranya. Terus juga biar kita faham silsilah Nabi, nasab Nabi Muhammad SAW bagaimana benar. Kenapa? Karena mungkin ini anak berzina. Tidak mungkin. Nanti di belajar buku Tauhid minggu depan insyaAllah atau berikutnya. Tidak mungkin orang Nabi seperti itu sifatnya yang tidak bagus. Berarti Syekh, anak berzina itu anak yang ibunya sama ayah sama itu zina, ada dosa sama anak? Enggak, tidak ada dosa. Tapi kurang, nasabnya kurang. Ayahnya siapa? Enggak tahu. Itu yang bahaya. فنسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم السيد الأكرم الذي شرف السيد. Yang pertama السيد. Rasulullah Sayyid. Allahumma salli ala sayyidina. Dari mana itu Syekh? Rasulullah bersabda di dalam hadis, ana sayyid walad Adam wala fakhr.
ana sayyid walad Adam. Itu Rasulullah bersabda seperti itu. Bukan Syekh Faisal. Berarti kita harus berhormat. Ucapan seperti saya sering kemarin bilang juga, Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad Sayyid. Kamu tidak mau bilang Sayyidina Muhammad. Ini ikut sunnah. Ya, ikut sunnah, betul. Tapi kalau kita di dalam bicara harian sama kita bareng-bareng teman, bilang, oh Pak Fulan. Nabi Muhammad enggak mau bilang. Enggak mau kasih kata sebelumnya. As-Sayyidul Akram alladhi syarrafa an-nas biwujudihi huwa Muhammadun. Kemarin kita belajar artinya Muhammad. Apa itu arti Muhammad? Artinya Muhammad man kathurat sifatuhul hamidah. Muhammad man kathurat sifatuhul hamidah. Orang yang sifatnya baik banyak. Itu namanya Muhammad. Hamidah. Yahmadu hamdan fahuwa hamidun wa Muhammadun. Sifatnya banyak yang bagus. Yang kita puji. Ini sifatnya ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus. Itu namanya Muhammad. Ya, kenapa orang Indonesia bisa tambah di atas di nama anaknya? Namanya Abdul Ghafur, tapi mereka namanya Muhammad Abdullah. Abdullah Muhammad Abdullah, Faisal Muhammad Faisal, Ahmad Faisal. Semuanya dari itu biar tafaulan, biar mereka mau anak saya jadi sifatnya bagus. Muhammad Khairul Rijal namanya. Iya, Khairul Rijal, tapi mereka bilang Khairul Rijal, ya kan? Namanya lengkap Muhammad Khairul Rijal. Ini bagus. Muhammadun ini Muhammadun man kathura sifatuhul hamidah. Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah. Kita tahu semuanya. Ntar tahu bagaimana. Tapi Abdullah ini anak yang ke-10 dari Abdul Muttalib. Anak ke-10. Ada cerita nanti kita belajari kenapa dia, apa bahasa Indonesia, menggali atau apa itu bi'r Zamzam, sumur Zamzam. Namanya apa? Yahfir, hafara yahfiru, artinya apa hafara? Bi'r Zamzam. Itu ada cerita panjang, tapi kita nanti belajar. Muhammad bin Abdullah. Min zawjihi Aminah bintu Wahb az-Zahriyah. Ibu Nabi namanya Aminah bintu Wahb az-Zahriyah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wa Aminah itu bisa ketemu di berapa itu? Di kakek nomor 5. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim nomor 5 atau 7 atau 10 kalau tidak salah. Walhasil akhirnya ketemu di turunan atau di silsilah nasab di satu kakek. Berarti bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia bilang apa? Ibnul Am namanya apa? Paman. Enggak, bukan. Paman itu Am. Anaknya namanya apa? Kenapa hari ini semuanya diam? Ponakan sih. Bunakan. Ponakan sih. Bunakan. Ya, bunakan. Ini Keponakan. Ya, kebunakan maksudnya ini dari satu kabilah, satu keluarga. Oke. Wa kana Abdul Muttalib syaikhan mu'azzaman fi Quraisy. Kebunakan, oke. Abdul Muttalib ini waktu nikah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib sama Aminah, itu waktu itu Abdul Muttalib orang yang seperti membimbing Quraisy. Oke. Yasdurun arayhi wa yuqaddimuna bi Muhammad ibn Hashim. Ibnu Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibn Hashim. Ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay. Ibnu Qusay. Wa kana ila Qusay fil jahiliyah hijabatul bait. Ini Qusay, dia yang mengurus Ka'bah. Bersihin. Walhasil seperti kita bilang istilah kita sekarang di KM. Tapi dia di KM di mana? Di Al-Ka'bah. Khusus dia. Tidak ada suku lain atau yang bantu. Abdul fil jahiliyah hijabatul bait. Wasiqayatul hajj.
juga orang-orang yang pergi haji dia yang kasih air, bukan seperti sekarang kerang-kerang di mana aja ada termos, beli minum dari mana aja bisa. Enggak, itu mereka yang bawa. Ambil dari sumur Zam-Zam, bawa kasih setiap orang. Bukan seperti sekarang ada botol-botol bisa bawa kemana-mana. Enggak, di dalam jelas mereka di dalam setiap waktu lewat. Berarti bukan satu orang, pasti ada banyak. Itu siqayatul haj, namanya siqayatul haj. Wa it'amuhu. Orang yang datang haji bukan seperti sekarang, ayo di hotel bayar. Enggak. Kalau kamu pergi ke sana, tamu mereka. Dia yang siap-siap makan untuk yang datang haji. Itu sebelum Islam. Sebelum Islam. Mereka dermawan sampai seperti itu. Itu apa? Mengagungkan tamu Allah Ta'ala. Ta'zim kepada tamu Allah Ta'ala. Mereka tahu, faham. Walau dia nimba nimba ya kan apa bahasa Indonesia ibadah, lupa saya. Ibadatul asnam mereka. Menyembah Syekh. Menyembah berhala. Bermenyembah. Oke. Tapi mereka masih dermawan, juga masih mengagungkan. Ini mereka bilang ini tamu Ar-Rahman, tamu Allah Ta'ala. Jadi siap-siap makan untuk yang datang haji. Siapa itu orangnya, kepala ini, kerjaan ini khusus siapa? Itu Qusay. Wa tusamma birrifadah. Ar-rifadah itu kalau ada yang datang, apa bahasa Indonesia, yang atur tempatnya, kasih makan, minum, itu namanya rifadah. Rifadatul bait. Oke. Wan nadwa wa hiya syura la yatimu amrun illa fi baitih. Musyawarah itu orang kufar Quraisy kalau mau di mana? Karena ini orang mulia, terus juga dia khidmah di Al-Ka'bah, Baitullah, terus bantu atau kasih air atau makan untuk orang yang pergi haji. Di zaman mereka, haji mereka, mungkin ada yang tanya, wah bagaimana haji mereka seperti haji kita? Itu enggak. Beda, ada berapa masalah atau berapa di antara kerjaan atau membuat haji beda, tapi namanya haji. Wan nadwa wa hiya syura. Kalau ada musyawarah berarti datang ke Qusay, rumah Qusay. Wal liwa la tuqad raya. Al liwa itu bendera apa itu? Bendera perang. Di dalam kebiasaan mereka kalau mereka mau berang harus ada bendera. Bendera kadang-kadang mereka kasih tulisan, kadang-kadang pilih warna ini bendera fulan. Biar mereka kumpul-kumpul sama fulan. Kalau ada berang tahu kepala kita atau pahlawan kita masih ada. Tapi kalau jatuh itu biasa mereka kalau jatuh bendera itu mereka bubar, sudah takut jadi gagal atau kabur. واللواء لا تعقد راية الحرب إلا بيده ولما أشرف على الموت جعل في يد أحد أولاده عبد الدار. Waktu dia sudah sakaratul maut kasih bendera ini atau masalah yang tadi ini tentang al-bait, tentang siqayatul haj, kasih air, musyawarah, kasih siapa? Kasih dari satu anak namanya Abdud Dar. Lakin Banu Abdul Manaf ajma'u ra'ayahum ala alla yatruku bani ammahum Abdud Dar yasta'thiruna bihadhihi al-mafakhir wa kada yufdhi al-amru ila al-qital laula an tadaraka al-amru uqala al-fariqain fa atau Bani Hashim Abdul Manaf. Itu dua saudara. Satu orang namanya Abdud Dar. Bani Abdul Manaf ini Abdul Manaf. Saudara. Mereka bilang semuanya ini yang ambil Bani Abdud Dar ini paman kita aja, tidak boleh, tidak harus kita ada. Mereka mau khidmah juga, mau dapat apa namanya ini kemuliaan dari khidmah al-Baitul Haram. Sampai jadi mau berang. Ada di sini ada teman, ada sini ya ayo terus
Akhirnya mereka bilang enggak. Kalau mau jujur, ayo kita jadi 2 bagian. Kamu ambil apa? Bani Abduddar, Bani Abdul Manaf as-Siqayah wal Rifadah. Sudah jadi Bani Abdul Manaf as-Siqayah wal Rifadah. Abdul Manaf ini yang kakek Nabi. Di antara mereka ada apa? Itu yang kasih air untuk orang haji. Wa Rifadah juga makanan. Terus فدامت فيها إلى أن انتهى للعباس بن عبد المطلب ثم لبنيه من بعده. أما الحجابة mengurus Baitul Haram itu di baqiyat fi Bani Abduddar. Dia tetap sama Bani Abduddar. Itu kemarin sama ayah mereka. Tapi sekarang jadi 2 bagian. Oke. Amma al-hijabah wa aqarraha lahum syarr. Sampai sekarang. Wa aqarraha fahiya fihim ilal an. Sampai sekarang di antara suku atau kabilah atau mereka namanya Bani Syaibah. Banu Syaibah. Banu Syaibah kunci Al-Ka'bah sampai sekarang. Mengurus Ka'bah, bersih, kasih minyak, kasih itu semuanya itu Bani Syaibah. Kenapa? Karena Rasulullah waktu ambil kunci, waktu baru masuk Fatah Makkah, dia tanya, siapa? Kunci sama siapa? Sama fulan. Fulan ini dari awal dia yang pegang. Bilang sama mereka, ayo suruh kasih kunci. Buka, hancur asnam itu, batu-batu yang di dalamnya. Terus habis itu panggil, hai fulan, sini. Datang. Dia kayak sudah masuk Islam. Rasulullah bilang, ambil kunci ini sama kamu atau denganmu sampai hari kiamat. Maksudnya sama turunan atau keluargamu sampai hari kiamat. Barang siapa ambil kunci ini orang jahat zalim. La ya'khudha minkum illa zalim. Sampai sekarang. Kunci sampai sekarang sama mereka. La ilaha illallah. Wahum Banu Syaibah bin Uthman bin Abi Talha ibn Abdul Uzza bin Uthman bin Abdul Dar. Banu Syaibah namanya. Wa amma al-liwa fadama fihim hatta abtalahu al-Islam. Liwa itu tentang bendera itu tetap sama Bani Abdul Dar sampai Islam datang. Setelah Islam datang, jadi liwa itu pilihan dari yang membimbing orang muslimin seperti Amirul Mukminin. Rasulullah di Ghazwat Badr Uhud punya liwa. Itu liwa Rasulullah di Ghazwat Badr putih. Ada beberapa antar kita belajari karena di beberapa tempat ada beda. Tapi di Ghazwat Badr itu yang pertama liwanya putih, kufar Quraisy hitam. Ntar kita ini belajari semua. Tapi maksud saya dari jelasan ini, liwa itu setelah Islam datang, Islam datang, jadi pilihan dari yang membimbing muslimin. Atau Amirul Mukminin atau yang memimpin tentara, sudah mereka bilang hari ini kita mau bendera warna 2 warna, sudah jadi di situ. Bukan seperti kemarin dari Makkah, mereka bilang ayo bawa harus ikut ini, liwat kita putih semuanya, berarti setiap tempat harus putih. Nah, setelah Islam datang ini lihat, waja'alahu haqqan lil khalifah 'ala al-muslimin. Liwa menjadi hak khalifah, betul. Kata waja'alahu haqqan lil khalifah 'ala al-muslimin yadha'uhu fi man yarahu salihan. Kasihan lihat yang orang yang baik bisa bawa. Sampai kita lihat di Ghazwat Mu'tah. Ntar kita belajari. Ini semuanya ntar kita belajari. Tapi biar paham liwa itu. Rasulullah kasih liwa ke fulan Zaid. Terus bilang kalau ada masalah di hidup Zaid artinya mati, yang pegang liwa fulan. Kalau juga fulan hadatha lahu syai' asabahu makruh, berarti mati juga atau dibunuh fi sabilillah juga. Oke, juga pindah ke fulan. Itu biar kita faham faidah manfaat liwa itu. Rasulullah pilih orang yang mustahik.
kadang-kadang berani fisabilillah, kadang-kadang ikhlasnya. Juga Ja'far bin Abi Thalib. Kita tahu Ja'far waktu dia pegang liwa, orang kafir dia pegang liwa, mereka potong tangannya, dia di kiri, mereka potong ini. Sampai sudah potong dua tangan, dia bisa apa bahasa Indonesia, belok ya kan, belok mungkin, belok biar dia tidak jatuh. Itu masalah mulia, ya belok, biar tidak jatuh. Kenapa tidak jatuh? Ini Rasulullah kasih. Kalau kita ini kena duri aja, duri ini. Setiap hari saya shake apa namanya, shake gula. Dekat sih. Harus pakai kohol, harus itu sudah potong tangan. Dua, dia masih pikirannya sama bendera atau liwa. Itu beda, kita beda sama mereka. Iman kita iman darurat, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal kita. Amin ya rabbal alamin. Qala fayadha'ahu fi man yarahu salihan lahu wa kadzalika an-nadwa. Musyawarah itu tentang orang muslimin, bukan setiap orang. Ini khalifah atau amirul muslimin, dia kasih pilih satu orang yang bisa atur itu. Berarti kalau kamu jadi seperti ini harus taruh orang yang bisa atur kerjamu, bisa atur apa hidupmu, bisa atur hidup anakmu di rumah. Harus kamu faham siapa yang bantu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Qusay ibn Kilab, ibn Kallab min zawjat Fatimah, ibnu Murrah, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, itu semuanya namanya. Ibnu Ghalib, ibnu Fahr, ibnu Fahr atau Fihr juga bisa, Fahr wa Fihr. Min zawji wa Fihr huwa Quraisy fi qaul al-aktsarin. Fihr ini yang namanya Quraisy. Ibnu Fihr. Wa kanat Quraisy 12 qabilah. Quraisy itu 12 suku. Wah ya Allah. Banu Abdul Manaf, wa Banu Abdul Dar ibn Qusay, wa Banu Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay, wa Banu Zahra ibn Kilab, wa Banu Makhzum, wa Banu. Ini kita faham biar bilang kenapa Quraisy. Artinya Quraisy aja apa? Quraisy itu yang summiya Quraisy karena dermawan. Orang dermawan luar biasa. Bagaimana dermawannya? Dia kalau datang ke rumahmu, kalau kamu datang ke rumahnya, kasih daging tidak ada tulang. Biar kamu tidak malu, mau gigit atau mau makan, langsung ambil. Itu sifat ini ikram, dermawan luar biasa. Summiya Quraisy dari Qarasha. Qarasha itu kalau kita mau seperti pisang, buang kulit itu. Terus kalau kita mau makan apel juga, ambil kulitnya juga, itu namanya Qarasha ya qurushu qarshan. Ini dia ambil daging dari atau keluarin daging dari tulang, namanya Quraisy. Oke, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Al-muqimun minhum bi Makkah yusamma Quraisy al-Bitah. Walladzina bi dhawahirha yusamma Quraisy al-Dhawat. Ibnu Malik, Ibnu Nadir, Ibnu Kunana, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudhar, Ibnu Nuzar, Ibnu Ma'd, Ibnu Adnan. Oke, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kunana bin Khuzaimah bin Mudrikah ibn Ilyas. Kita harus hafal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib syar'i bukan wajib syar'i. Itu kita malu datang hari kiamat hafal nasab, hafal sejarah orang artis, tapi tidak hafal nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita perhatian.
harus kita ada walau apa namanya ini sedikit haya dari Nabi Muhammad SAW. Oke, itu yang tadi saya bilang, hadza huwa an-nasab al-muttafaq ala sihhatihi. Ini nasab yang benar, yang semuanya ijma. Juga Nabi pernah di dalam riwayat hadis sebut nasab ini, saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Min ulama at-tarikh, di antara ulama tarikh sejarah dan muhaddisin. Amma an-nasab fawq dhalik fala yasihhu fihi at-tariq. Nasab atasnya dari Adnan ke Ismail tidak ada di dalam sejarah tarikh. Tidak ada. Riwayat al-Arab annahum ajma'u ala anna nasab Rasul yantahi ila Ismail. Hasil itu khilaf yang dari setelah Adnan ke Ibrahim, hasilnya mereka yakin ini turunan dari anak Ismail. Tapi nama ayah siapa, anaknya siapa, ayah siapa, enggak. Oke. Yantahi ila Ismail bin Abdul Murahim abil Arab al-musta'riba, Arab yang datang. Nasabun syarifun kama tarah. Ini nasab mulia. Juga ini kita bisa paham berarti ayah Nabi jelas. Tidak ada yang bilang, oh tidak tahu setelah itu apa, siapa. Kalau tidak ini masalah, mungkin ini orang zina, ini mungkin ya kan bisa masukin. Tapi enggak, ini fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan sampai 20 orang. Aba wa ummahatun tahirat lam yazal alaihi salam yatanaqqal min aslab ulaika ila arhami haula hatta ikhtarahu Allahu hadiyan. Nasab Rasulullah. Tulis ya Syekh, insyaallah bantu admin ini di sini Fathia biasa Fathia, nanti dia tulis nasabnya kirim ke grup biar kita belajar insyaallah. Mungkin dia ada bisa kasih, kalau dia cari bisa langsung taruh di grup sekarang sama grup nanti. Oke. Apa ini lam yazal alaihi salam yantakil min aslabi ulaika ila arham haula. Sampai dalam riwayat lam yazalillahu yanquluni minal aslabi tahira, artinya ayah-ayah yang bersih. Ila al-arham, rahim yang bersih juga. Ila al-arham zakiyah al-fakhir. Allah Ta'ala hafidha, Allah Ta'ala melindungi atau jaga, ya lindungi juga. Lindung Nabi Muhammad dan keluarganya dari hal-hal yang zina. Keluarganya. Terus Syekh, bagaimana? Ya, karena zaman jahiliyah. Bagaimana itu zaman jahiliyah? Zaman jahiliyah itu seperti kenapa mereka bilang jahiliyah? Jahiliyah ini lihat anak kecil yang umurnya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dia mulai faham setelah 7 tahun. Itu bagaimana bicara anak yang kecil tidak tahu. Ini namanya jahil. Dan di dalam bahasa Indonesia mungkin kalau tidak salah bodoh, jahil. Tidak paham, belum paham. Itu mereka masuk di situ. Kenapa? Karena masa dari Sayyidina Ismail sampai Sayyidina Muhammad panjang. Itu yang namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Apa itu ahlul fatrah, Syekh? Ahlul fatrah itu tidak masuk di umat Nabi Muhammad karena belum keluar, belum datang. Juga tidak masuk di atau sudah waktunya lama sampai syariah Sayyidina Ibrahim atau Sayyidina Ismail hilang. Mereka lupa. Ini berapa tahun. Namanya ahlul fatrah. Ahlul fatrah futur. Futur itu malas. Apa itu malas? Apa itu futur? Tidak datang Rasul. Hukum mereka apa? Hukum mereka itu masuk di golongan orang kafir atau orang muslim? Ya, itu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kita tidak siksa orang sampai kita mengutus Rasul. Kapan itu? Di zamanul fatrah.
Patra itu yang di antara Nabi dan Nabi yang berikut. Ini khusus Nabi Muhammad, enggak, semuanya di Bani Israel juga. Tapi walau mereka sudah jadi zaman jahiliyah, Allah Ta'ala menjaga atau lindungi nasab Nabi Muhammad SAW. Tidak masuk di nasabnya seperti tadi. Adat jahiliyah, masalah nikah. Karena masalah nikah di zaman jahiliyah ada berapa bagian. Yang pertama, Sayyidatuna Aisyah di dalam Sahih Al-Bukhari kasih tahu. Nikah seperti ini, nikah. Ada saksi, ada tulisan, ada sudah ini istri fulan. Walau mereka masih kafir. Tapi sudah ada seperti biasa. Ada nikah, kadang-kadang dia, wal'iyadzubillah, dia itu hadis Sayyidatina Aisyah Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Dia bilang mereka kalau suka satu orang berani, orang apa pahlawan mungkin, baik, bagus, ganteng, pilih berapa orang, bilang sama perempuan, ayo pilih satu orang, tidur sama dia. Satu kali atau itu pilih dari ini, tidur sama dia, kalau dia hamil sudah ini anaknya. Mereka bilang nikah. Tapi bagaimana? Sampai dia hamil aja. Habis itu mungkin besok lagi setelah dia baru lahir, mungkin mereka kasih orang lain, beberapa orang lain yang sifatnya yang mereka suka, dia pilih satu orang lagi. Ya beda ya. Na'udzubillah, ini artinya zina. Tapi di dalam cara yang mereka lihat ini nikah. Oke. Yang ketiga ada satu lagi. Dia langsung na'udzubillah suruh. Mereka langsung tidur sama perempuan tersebut di dalam satu hari atau satu kali. Habis itu kalau dia hamil, dia pilih. Setelah dia hamil, bisa pilih. Ini saya mau suami saya ini. Na'udzubillah, ini semuanya masuk ke zina. Jadi Allah Ta'ala lindungi nasab Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seperti itu. Nasabnya bersih. Mudah-mudahan jelas ini masalah nikah ya kan. Itu kenapa kita sering bilang nasabun tahir. Nasabun Nabi bersih. Min aslab ulaika ila arham haulai hatta ikhtarahullah. Mereka tidak masuk di nikah ini. Pilih fulan atau berapa orang masuk ke perempuan atau jima sama perempuan. Habis itu dia pilih ayahnya sendiri. Dia yang pilih. Oke. Ada satu macam yang terakhir mirip sama ini, tapi pilihan anak, pilihan suami setelah anak lahir, ya atau keluar, mereka lihat ini mirip siapa dari yang kemarin masuk sama perempuan tersebut. Lihat, oh ini mirip fulan, sudah ini anak, ini istrinya, jadi anaknya. Itu masuk di golongan nikah mereka di situ. Ini namanya jahiliyah. Nabi, keluarga Nabi semuanya dari Sayyidina Adnan, dari Adnan sampai Abdullah bin Abdul Muttalib nikahnya resmi seperti yang kita tahu. Tapi di dalam syariat mereka. Terus bagaimana dalam syariat mereka? Mereka bisa pergi bawa apa korban ke al-asnam, bisa ke sana, itu urusan kafir. Tapi nikahnya, akadnya nggak ada yang seperti tadi ada hubungan sama ibunya selain suaminya. Oke. Fahuwa min mahdiya min awsat al-arab nasaban, fahuwa min samim Quraisy allati laha al-qadam al-ula fi syaraf wa ulu al-makana bain al-arab wa la tajid fi silsilat abi illa kiraman laysa fihi mustardan. Di antara suku, di antara turunan atau nasab Nabi Muhammad SAW tidak ada yang sifatnya mereka tidak suka atau bilang sifatnya di dalam Arab ini tidak bagus. Wa kadzalika ummahatihi, ibu-ibu semuanya, kayak nenek-nenek semuanya juga orang yang bersih, tidak pernah masuk nikah seperti yang tadi. Oke. La ilaha illallah.
ولا شك أن شرف النسب وطهارة المولد من شروط النبوة. Syarat-syarat jadi nabi itu Allah Ta'ala kasih nasab yang bersih. Tidak mungkin nabi anak atau di turunannya ada ayah atau ibu orang zina. Orang zina atau anak zina, walau anak zina, ma'udzubillah. وكل اجتماع بين آبائه وأمهاته شرعيا بحسب الأصول العربية. Ijtima itu cara nikah keluarganya itu dari ayahnya sampai kakek sampai terus sampai itu hasabul usul sesuai syarat orang Arab di zamannya. Walam yanan nasabuhu syai'un min sifahil jahiliyah bal tahharahu Allah min dzalik. Ini semuanya di dalam hadis Nabi ini apa silsilah nasab Nabi Muhammad SAW tidak ada seperti ini masalah tadi ini zina atau sifah atau selain hal-hal yang tidak bagus di hidup mereka. Bal tahharahullah, Allah Ta'ala membersihkan nasabnya dari hal tersebut. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah tahu dia jadi nabi, nanti jadi nabi harus dari keluarga yang bersih. Ikhtiarun minallahi ta'ala. Wallahu a'lam. Ini silsilah nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam pelajaran hari ini. Besok insyaallah kita masuk bagaimana zawaj Abdullah bin Aminah dan bagaimana cara hamilnya, bagaimana ridhanya itu kita sedikit-sedikit insyaallah sampai faham. Yang penting di hari ini nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa hafal walau sedikit. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ibn Qusay bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahr bin Malik bin Nadhr bin Kunana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Alhamdulillah itu kita harus bantu anak kita yang kecil hafal nasab Nabi. Jangan dia hafal main-main semuanya. Hafal nama kartun semuanya, tapi nasab Nabi atau nama Nabi Muhammad dia tahu Nabi Muhammad aja, tidak bisa kasih 2-3 orang, sedikit 3-4 sampai dia. La ilaha illallah. Kalau mau tabungan dalam syariah boleh tidak? Itu nanti di buku fikih. Anak tabungan di dalam syariah nanti itu apa namanya ini masalahnya masalah fikih kita bicara di sana atau jawabannya di sana. Tapi saya paham itu anak tabungan ini banyak cara ya kan. Ringkasnya itu air mani itu dari mana? Dari suami atau dari orang lain? Kalau dari suaminya sama dari istri itu masih halal, masih mubah. Tapi kalau dari orang lain itu yang kita harus perhatian. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Itu nanti kita jelas di buku fikih karena tempatnya di sana. Di sini kita masih sirah kita. Wallahu a'lam. Oke. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang pelajaran hari ini. Hafizakumullah. Sudah cukup?